Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan pengajian kita. Mudah-mudahan langkah kaki kita pada hari ini akan Allah catat sebagai amal ibadah kita semua. Wabil khusus kita yang sholat berjamaah di mushola kita ini, mudah-mudahan hari ini akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu materi yang tertinggal pada pertemuan sebelumnya. Setelah kita membahas materi istinja, semestinya sebelum kita membahas materi tentang syarat dan rukunnya sholat dan juga yang membatalkan sholat, kita membahas materi wudhu terlebih dahulu. Apa itu yang disebut dengan wudhu? Wudhu adalah bersuci diri kita sebelum melakukan sholat, baik dengan menggunakan air maupun dengan cara tayamum. Apa syarat wudhu? Kenapa kita harus tahu tentang wudhu? Kalau wudhu kita tidak sah, sholat kita juga tidak sah. Makanya kita harus tahu pertama syarat wudhu. Syarat wudhu yang pertama adalah beragama Islam. Harus beragama Islam. Syarat wudhu yang kedua adalah tamyiz, yaitu yang sudah bisa membedakan suatu pekerjaan yang baik mana yang buruk. Sudah akil balik. Itu syarat wudhu yang kedua. Yang pertama beragama Islam, yang kedua tamyiz. Orang yang sudah bisa membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas bagi perempuan, bukan bagi laki-laki. Suci dari darah haid dan darah nifas bagi perempuan. Yang ketiga, dilanjutkan dengan yang keempat sekarang ya. Tidak ada sesuatu benda yang dapat menghalangi sampainya air wudhu pada organ anggota wudhu. Maksudnya jangan sampai pada saat kita berwudhu organ tubuh kita yang tempat kita berwudu ini ya mungkin muka, tangan, kaki ya, itu tertutup oleh benda-benda yang dapat menutupi organ tubuh kita dari basuhan air wudu. Kena cat misalnya gitu ya, kena getah gitu. Ini akan menghalangi air wudu masuk ke dalam organ kulit kita. Ini tidak boleh ada benda yang menghalangi masuknya air wudu kita ke organ kulit kita. Kemudian yang berikutnya yang kelima, tidak ada sesuatu pada anggota wudhu yang dapat merubah air yang digunakan untuk wudhu, misalnya sumba. Kemudian yang keenam, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan untuk berwudhu. Contoh, air dogan. Itu untuk minum bukan untuk wudhu. Kemudian air sirup, air kopi, air teh, itu suci untuk dikonsumsi tapi bukan untuk wudhu gitu ya. Sini maksudnya ya. Dan juga air yang tidak mustakmal tentunya ya. Yang ketujuh, mengetahui fardunya wudhu. Yang mana fardu-fardunya wudhu, yang mana sunnah-sunnahnya wudhu. Harus tahu kita ya. Kemudian yang kedelapan, jangan beriktikad sesuatu yang fardu itu sunnah. Jadi membasuh muka itu fardu, bukan sunnah. Membasuh telinga itu sunnah, bukan fardu. Itu contoh. Sedangkan yang ke-9 adalah masuk waktu bagi orang yang selalu berhadas atau dalam penyakit. Contoh seperti ini. Ada seseorang yang sudah lanjut usia, biasanya kadang-kadang begitu dia sudah beristinja selesai, mau keluar terus itu di saluran kandung kemihnya itu ya, saluran kencingnya itu keluar lagi, netes lagi, netes lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan yang ke-9 tadi. Begitu azan zuhur masuk, kita langsung wudhu langsung sholat. Azan asar begitu juga dan selanjutnya. Jadi ada 9 syarat sahnya wudhu. Kemudian yang fardunya wudhu. Fardunya wudhu yang pertama adalah niat di dalam hati ketika membasuh muka. Jadi begitu basuh muka, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi nggak pakai Allahu Akbar gitu ya.
Nawaitul wudu'a li rafil hadasi as-sughari fardholillahi ta'ala. Kemudian membasuh muka, batasnya dari dahi. Nah, dari dahi tempat tumbuhnya rambut hingga dagu atau di antara kedua telinga kita ini. Nah, seperti itu ya. Itu tempat muka kita ya, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan dari ujung jari hingga siku, hingga siku ya. Jangan cuma asal-asal aja disiram cuma sampai pergelangan tangan. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Ya, boleh di sini boleh gitu ya. Juga boleh yang mau di belakang sini juga boleh. Karena mengusap atau membasuh sebagian kepala di tempat tumbuhnya rambut. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Kalau telinga sunnah tadi ya, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam adalah tertib dan tersusun. Jadi dahulukan niat baru membasuh muka. Ya, sambil membasuh muka ada niat di situ. Kemudian membasuh tangan dan selanjutnya jangan sampai kita membasuh kedua telapak kaki hingga mata kaki, jari-jari kaki dulu baru tangan. Jadi harus tertib. Karena apa? Kalau wudhu kita sempurna, insya Allah sholat kita sempurna. Paham ya? Jadi apa itu wudhu tadi, dengan yaitu artinya kita bersuci baik secara wudhunya dengan menggunakan air maupun dengan cara tayamum. Kemudian syarat wudhu tadi ada 9. Kemudian fardunya wudhu ada 6. Seperti biasa, kalau sudah ada yang fardu tentunya ada yang sunnah. Kita bacakan ya. Sunnah wudhu itu pertama adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Gampang ya. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga bersiwak, menyikat gigi atau bersugi. Yang keempat membasuh kedua pergelangan tangan lebih dahulu. Yang kelima adalah berkumur-kumur 3 kali. Yang keenam menghirupkan air ke lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang ketujuh membasuh kedua telinga luar dan dalam sesudah mengusap sebagian kepala yang ditumbuhi rambut. Yang kedelapan adalah mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Jadi nggak boleh yang kiri dulu baru yang kanan ya. Sunnahnya yang kanan dulu baru yang kiri. Kemudian menyela-nyela jari tangan dan kaki serta menyela-nyela jenggot yang lebat bulunya. Jadi di setiap jari kita ini ya, di sela-sela ini harus kita sela-sela supaya semuanya kena air wudhu. Yang ke-10 adalah membasuh atau menyapu sebanyak 3 kali serta berturut-turut. Misal muka nih, pertama, yang kedua, yang ketiga, kemudian tangan juga 1, 2, 3, telinga 1, 2, 3, keempat menyeka sebagian rambut kita di kepala. Kemudian kaki juga sebanyak 3 kali. Jadi disunahkan sebanyak 3 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah berdoa setelah wudhu. Ya, baca doa minimal asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau hafal dilanjutkan lagi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dilanjutkan sampai lengkap. Minimal kalau nggak hafal sepanjang-panjang doa setelah wudhu itu, kita baca asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Minimal. Kalau bisa baca doa setelah wudhu itu yang lengkap agar kita dapat kesempurnaannya dalam berwudhu. Paham ya? Untuk sunnah wudhu. Yang terakhir adalah yang membatalkan wudhu. Kita harus tahu. Yang membatalkan wudhu pertama adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Baik buang angin, buang air, itu batal wudhunya. Kemudian kalau nggak keluar air, keluar angin, keluar emas misalnya dari pintu belakang, tetap membatalkan. Karena ada keluar sesuatu dari 2 jalan. Ya. Kemudian hilang akal karena gila, karena mabuk, karena pingsan, batal wudhunya. Ada orang setelah wudhu dia minum minuman keras, mabuk, batal. Setelah wudhu dia tidur, batal wudhunya. Kalau tidak di tempat yang tidak berubah-berubah gitu ya. Kemudian tidur
kecuali tidur dengan duduk yang tetap. Ini yang barusan disampaikan tadi ya. Yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, bersentuhan kulit. Nah, kulit ketemu kulit itu membatalkan wudu yang bukan mahram. Laki-laki dan perempuan, bukan laki sama laki, perempuan sama perempuan maksudnya ya. Jadi kalau kita ketemu teman yang perempuan tersenggol tanpa ada alas kain maupun baju celana gitu ya, yang membatalkan wudu, kulit ketemu kulit gitu ya. Yang kelima adalah menyentuh kemaluan dengan tapak tangan atau jari-jari dengan tidak memakai sarung tangan. Ini juga yang membatalkan wudu. Jadi ada 5 yang membatalkan wudu. Ya, mudah-mudahan ya dengan kita mengetahui apa yang membatalkan wudu ini, kita dapat memahami dan mengamalkannya agar wudu kita dapat dengan sempurna kita laksanakan, sehingga wudu yang baik, wudu yang sah akan menyebabkan sholat kita juga sah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup dengan membacakan doa kafaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.